Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Sudah siap menerima pelajaran dari Bapak untuk yang terakhir ini? Ya, ada yang apa? Sudah istirahatnya? Sudah. Sudah beli tadi ya? Kemarin kita sudah melaksanakan atau mengevaluasi dengan cara presentasi. Hari ini Bapak ingin merefleksikan, misalnya ini ada gambaran tema dan juga nanti ada bagaimana juga untuk kalian. Bagaimana itu adalah proyek khusus sejarah. Cara mempelajari ilmu sejarah, berpikir kesejarahan, memiliki kecakapan sejarah, terus mengerti manfaat belajar ilmu sejarah termasuk kajian sejarah Indonesia. Jadi di situ ada manusia, masyarakat, dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Di ilmu sejarah mempelajari peristiwa pada masa lampau. Tahu masa lampau? Masa lalu. Jadi sejarah selalu lekat dan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Terus peristiwa yang terjadi pada masa lampau selalu relevan dan aktual hingga masa kini sampai mendatang. Bagaimana ilmu sejarah dapat menjelaskan berbagai fenomena baik pada tingkat lokal, nasional, dan juga global. Jadi lokal itu termasuk daerah kita, sekitar kita. Terus kalau seluruhnya nasional ya se-Indonesia. Pokoknya global, apa itu global? Seluruh dunia. Jadi ini nantinya ada capaian belajar sejarah Indonesia. Ada tujuannya juga dan indikator capaian pembelajaran ini. Setelah mengikuti pelajaran ini nantinya kalian diharapkan mampu: 1. Mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat belajar ilmu sejarah. Itu tujuannya atau indikatornya. Yang kedua adalah menjelaskan tentang sejumlah konsep ilmu sejarah, dapat menguraikan tentang berbagai peristiwa bersejarah serta pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat atau bagi kehidupan di masyarakat, lingkungan masyarakat. Pengaruhnya oleh apa nanti? Yang ketiga, nanti bisa ditulis nih ya. Itu indikatornya, tujuannya menggunakan konsep yang dipelajari sebagai salah satu cara untuk melakukan pengamatan dan mengidentifikasi berbagai peristiwa bersejarah. Terus yang kelima, menganalisis berbagai fenomena sejarah dalam kehidupan sehari-hari dari konsep dan teori yang telah dipelajari. Yang keenam, mengevaluasi berbagai sumber sejarah. Yang ketujuh, membuat laporan tugas. Yang kedelapan, nanti menunjukkan sikap dan pandangan yang mencintai bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi beberapa poin-poin indikator atau tujuan dari pelajaran sejarah. Apakah kalian menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia mengenal kopi? Bagaimana keterkaitan kopi dengan sistem tanam paksa? Pernah dengar tanam paksa? Sejarah. Ada dulu masih penjajahan tanam paksa. Masyarakat Indonesia disuruh menanam kopi dipaksa oleh Belanda. Pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 sampai 1870. Dapatkah kalian menuliskan kronologi tentang perkembangan kopi di masyarakat kalian? Di sini kalian bisa menuliskan terkait perkembangan kopi dari masa lalu sampai hari ini.
Jadi kopi-kopi itu ya mungkin lambat, lebih gula. Mungkin dulu kopi itu sebatas kopi, sekarang sudah ada kopi yang dicampur dengan gula aren, luwak white coffee, dan dari biji dari anunya luwak. Banyak macamnya kopi sekarang. Ada kopi yang rasa durian, banyak sekarang. Jadi peningkatan di sejarahnya kopi itu banyak. Dari masa lalu yang cukup hanya kopi pahit saja, sekarang macam-macam rasa. Tentu kalian dapat mencari melalui berbagai macam sumber untuk menjawab pertanyaan di atas. Jadi kalian nanti tuliskan pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kalian bisa mencari jawaban itu melalui berbagai macam sumber. Entah itu sumber katanya ada Ranjana, entah itu sumbernya nanya sama internetnya. Nikmat kopi tentu akan lebih seru apabila kalian mengetahui dan dapat menjelaskan keberadaan kopi yang kalian nikmati. Di balik cerita tentang kopi ternyata syarat dengan peristiwa bersejarah ini banyak terkait dengan kopi. Jadi tidak hanya sejarah peperangan, enggak. Sekarang sejarah itu ya semua bersejarah. Kalian ada sejarahnya, orang tua kalian ada sejarahnya, asal usul daerah ini ada sejarah. Itu sejarah. Perlu dipahami, sejarah itu tidak hanya orang yang berperang. Sejarah itu orang yang dulunya mati-matian membela negara ini, enggak. Sejarah itu kan arti dari perjalanan hidup masa lampau yang dikenang sampai hari ini. Itu sejarah. Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada dalam ruang sangat beragam. Tahu beragam macam-macam. Kita itu Indonesia, beragam budaya, beragam suku, beragam bahasa daerah. Tetap satu dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Suku apa saja yang kalian tahu? Mungkin suku Dayak, suku apa? Dayak, apalagi banyak kan suku-suku. Ayo, masuk. Yang keras, suku apa? Apa itu kira-kira? Suku apa? Ayo. Madura. Iya. Suku Dayak, suku Madura. Terus apa lagi? Suku Batak. Suku Batak. Suku apa lagi? Melayu. Lampung. Banyak. Suku apa di Jakarta apa? Kalau di Jakarta suku apa? Betawi. Apalagi? Sunda. Yang sekarang terkenal cantik-cantik, yang di pelosok juga cewek-cewek cantik, itu suku apa? Baduy. Suku Baduy. Iya. Banyak suku Baduy. Jadi negara kita tercinta ini banyak beragam suku-suku, bahasa, dan juga beragam adat dan budaya. Jadi kita itu kaya akan budaya, kaya akan sejarah-sejarah bangsa. Secara geografis, Indonesia berada di jalur gempa teraktif yang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia, sehingga disebut
sebagai cincin api Pasifik. Tidak mengherankan Indonesia itu kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Bagaimana kita dapat memetik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan masih terjadi hingga hari ini? Coba kalian lihat ini, nanti kalian tulis ini gambar lukisan litograf erupsi Gunung Krakatau pada 1883. Jadi Indonesia itu kaya akan alam, berlimpah ruah. Kenapa Indonesia itu dijajah oleh semua negara-negara? Kenapa negara-negara dunia itu menginginkan Indonesia? Karena apa? Karena Indonesia itu kaya satu akan alamnya. Rempah-rempah di Indonesia itu banyak. Jadi kita ekspor negara-negara lain itu paling banyak di Indonesia. Negara-negara lainnya berkehidupan apa namanya? Konyit, Laos, cengkeh, itu di negara lain tidak ada. Karena apa? Karena alamnya, karena suasananya yang membedakan di situ. Indonesia itu alhamdulillah sama Allah dikasih alam yang subur, tongkat pun menjadi tanaman. Ada peribahasa, tongkat menjadi tanaman. Apa itu? Sabrang, itu aja pagi tadi. Keningan buah kan? Bisa kita makan buahnya. Itu tongkat menjadi tanaman. Tanaman tersebut menghasilkan buah. Buah tersebut bisa kita konsumsi. Jadi bersyukurlah kalian hidup di negara yang subur akan tanahnya, makmur akan masyarakatnya, dan juga kita selalu memiliki beragam budaya, adat dan suku. Disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Apanya permainan? Breaking ice dulu. Kalau bilang ini tangan kanan supaya apa? otak tidak tegang dan rileks kembali. Biar sehat, biar semuanya gemes, biar segar lagi. Pakainya itu ya. Ini tangan kanan saya, ini kiri. Benar. Ini tangan kiri saya, kanan. Ini tangan kiri saya, kanan. Ini kalau saya kanan, kayak ini. Kalau saya kiri, kayak kanan. Ini tangan kanan saya, kiri. Kiri, juga sana juga. Ini tangan kiri saya, ini tangan kanan saya, kiri kanan. Ini tangan kanan saya, kiri. Masih fokus juga. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini tangan kiri saya, ini tangan kanan saya, ini tangan kanan saya, kanan kiri. Sudah mulai fokus lagi. Di perubahan pakai kerak pakai satu bagian untuk bapak juga. Semoga hari ini dan esok hari kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Semoga minggu depan bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang lebih baik lagi. Semoga selalu sehat beserta orang kita. Di akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di